Soalnya di perusahaan kita yang kosong itu cleaning service sama office boy. Iya. Pasti guru-guru yang selalu mencaci maki kita bakal bangga mempunyai murid yang sukses dan punya perusahaan. Beda dengan dia deh. Hah? Sih, mendingan kamu dorong nih. Ya udah, sana pergi aja kamu. Sakit tau nggak? Bagas. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya, Dinda. Sinta, mana ya? Aku harus samperin dia, karena aku kan harus ngobrol dulu sama dia. Teman-teman yang mau datang ke sini buat nemuin dia. Semoga aja dia berkenan dan dia mau. Aku gak pernah ngebayangin bisa jadi pacarnya dia. Aku disuruh megang perusahaannya dia. Aku gak boleh ngecewain dia. Jarang banget ada perempuan yang mudah percaya. Biasanya kan laki-laki yang kaya, ini malah yang perempuan yang kaya. Nah, aku orang miskin, aku bisa naik Pajero sekarang gara-gara dia. Mending sekarang aku samperin dia aja ya. Aku samperin ke rumahnya, jangan-jangan dia udah nungguin aku. Karena aku fokus ke kerjaan, jadi aku jarang buat ngajakin dia jalan. Soalnya ini kan tanggung jawab juga buat aku. Kalau misalkan aku gak berhasil, aku bakalan malu sama dia. Udah dikasih kesempatan buat mimpin perusahaan dia, masa aku mau ngecewain sih? Ntar aku juga harus kasih penjelasan sama dia biar dia juga gak salah paham sama aku. Udah deh, mending sekarang aku samperin dia dulu. Aduh, ini Mas Bagas kemana ya? Kok masih belum datang juga? Misi, Bu. Pak Agung, duduk Pak. Saya kesini ada kabar gembira buat Bu Sita. Oh ya? Kabar apa itu? Jadi perusahaan yang dipegang saya yang di bawah naungan Pak Bagas sekarang makin maju, Bu. Makin berkembang, Bu. Ya kan dari dulu Bu Sinta tahu sendiri, Bu. Semenjak kantor itu dipegang saya kan hampir bangkrut, Bu. Cuman setelah adanya Pak Bagas sekarang, ya kantor itu semakin berkembang dan juga ya cabang-cabangnya juga makin berkembang, Bu. Wah, saya benar-benar happy dan salut banget dengar informasi dari Pak Agung ini, Pak. Karena kan saya merasa bahwa saya nggak salah pilih untuk memilih pacar saya sebagai calon suami saya dan juga memimpin perusahaan yang saya pegangkan dengan Pak Agung. Karena mungkin awalnya saya juga sempat cemas karena saya takut Pak Agung dan juga beserta karyawan lainnya belum mampu untuk dipimpin oleh pacar saya, Mas Bagas. Tapi ternyata kalau saya mendengar informasi seperti ini dari Pak Agung, saya turut bahagia, Pak. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya perusahaan yang dipimpin oleh pacar saya dapat jauh lebih berkembang lagi dari sekarang. Karena mungkin kemarin juga sempat down, bangkrut yang dihasilkan dengan perusahaan juga betul-betul nggak terbayang oleh saya, Pak. Benar, Bu. Tapi gimana? Para karyawan juga kerjanya dengan Pak Bagas enjoy ya? Pak Bagas tegas banget, Bu, sama karyawan, Bu. Dia nggak pandang bulu, Bu. Apalagi
kalau ada karyawan yang telat, entah itu ya karyawan yang baru masuk ataupun karyawan yang sudah lama ya, ataupun dia memimpin di kantor Bu, Pak Bagas kalau dia telat pasti ditegur Bu. Jadi saya salut banget deh Bu sama Pak Bagas itu. Emang Bu Sinta kenal dari mana sih Bu? Atau juga Pak Bagas dulunya emang udah pengalaman kerja di kantoran ya Bu, sampai dia ya memegang perusahaan sekarang jadi semakin membantu. Kalau soal kenal sama dia itu dulu teman sekolah saya. Dan mungkin sebetulnya pendidikan dia jauh lebih tinggi daripada saya, Pak. Makanya saya mempercayakan pacar saya tersebut untuk memimpin perusahaan yang Pak Agung pegang. Dan saya yakin kok untuk kedepannya pasti perusahaan tersebut juga nggak bakal kalah dengan perusahaan yang sudah saya pegang, Pak. Karena otak yang ada di pacar saya itu juga benar-benar, saya juga nggak nyangka kenapa pacar saya punya inisiatif dan punya pikiran yang jernih seperti itu, tapi dia masih belum ingin untuk mempunyai kantor tersendiri, Pak. Jadi mungkin nanti saya bisa ajakin dia ngobrol, siapa tahu dengan adanya dia sudah ikut masuk ke dalam perusahaan saya itu, dia bisa ada keinginan untuk membuka perusahaan sendiri. Karena kan sayang Pak kalau situasi seperti ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Saya berharap mudah-mudahan nanti akan banyak lagi orang-orang yang bisa bergabung dengan tim dan perusahaan saya. Pacar saya itu juga dulunya sempat dikucilkan oleh teman-teman saya. Karena dia orangnya cerdas dan mungkin dia orangnya disiplin dan tegas, betul kata Pak Agung. Maka dari itu teman-teman sempat mengucilkan pacar saya karena mungkin pacar saya nggak gampang bergaul dengan orang-orang seperti teman-teman saya yang dulu, Pak. Dia fokus terhadap sekolahnya, pendidikannya. Maka dari itu dia juga punya pikiran yang seperti sekarang, betul-betul fokus dengan pekerjaan dan prestasi. Jadi mungkin kalau Pak Agung butuh bantuan lain-lain, sekarang Pak Agung udah nggak perlu ngomong sama saya lagi. Pak Agung bisa langsung hubungi pimpinan Pak Agung sendiri, yaitu Pak Bagas. Ya benar Bu, apalagi saya dengar kata Pak Bagas sempat bilang ke saya Bu, kalau ya 3 bulan atau 4 bulan lagi ya kantor itu bakal buka cabang lagi Bu. Ya katanya sih 5 cabang perusahaan Bu, jadinya kita bakal ya buka lowongan pekerjaan besar-besaran. Wow, kalau soal itu kayaknya pacar saya belum ngomong deh sama saya. Tapi nggak apa, good job, itu inisiatif yang bagus juga. Dan mudah-mudahan dengan adanya program tersebut juga bisa lebih mengembangkan lagi perusahaan yang Pak Agung pegangkan. Jadi Pak Agung juga bisa jauh lebih belajar dari pacar saya tentang perusahaan yang Pak Agung pegang. Ya benar Bu, ya Bu Sinta jangan sampai putus sama pacar Bu Sinta Bu. Soalnya kan ya bisa dibilang pacar Bu Sinta udah membantu buat ya mengembangkan perusahaan kita Bu, dan dia banyak membantu kita Bu. Jadi Bu Sinta usahakan deh jangan sampai putus Bu sama pacar Bu Sinta. Gimana Bu? Ya betul kata Pak Agung, dia adalah laki-laki yang mungkin sebuah keberuntungan bagi saya, Pak. Karena kalau nggak dengan bantuan dia dan pikiran dia yang jernih juga, saya nggak mungkin bisa sampai di titik ini, Pak. Makanya sebisa mungkin saya akan terus mempertahankan hubungan ini sampai pada akhirnya kita bisa ke jenjang lebih serius dan menikah. Ya udah Bu, saya cuma mau bilang itu Bu. Oke. Kalau boleh, saya mau lanjut dengan pekerjaan saya sendiri. Boleh. Ya udah kalau gitu, saya juga lagi tunggu pacar saya ini. Pak Agung bisa lanjutkan pekerjaan aja dulu. Oke baik Bu. Ya udah kalau gitu saya terima kasih Bu. Oke. Semangat ya, Pak. Oke Bu. Syukurlah kalau gitu. Sekarang aku tinggal temuin pacar Mas Bagas. Udah gak sabar banget buat tanya soal perusahaan sama dia. Hai. Baru aku mau nyamperin ke rumah kamu. Justru aku baru mau nemuin kamu, Mas. Karena aku habis disamperin tuh sama Pak Agung. Emang kenapa? Ya udah jelas lah dia ngasih kabar baik sama aku. Aku yakin kok kamu datang ke sini mau nemuin aku karena kamu mau ngasih informasi sesuatu kan? Enggak kok.
Terus cuman kamu datang ke sini? Aku cuman kangen sama kamu. Aku mau isi penjelasan dan ada sesuatu yang mau aku omongin. Tapi maaf ya kalau misalkan aku belum bisa buat kantor kamu yang begitu melesat tinggi, gitu maksudnya. Udah, kamu sinian aja, jangan panas. Tapi aku beruntung deh mas. Aku baru sadar kalau ternyata aku nggak salah pilih pasangan. Aku nggak salah juga untuk memilih orang kepercayaan aku, yaitu kamu. Kalau bukan berkat kamu juga, pasti aku nggak akan bisa sampai di titik ini. Kamu mah bisa aja. Ini masih belum seberapa. Ini masih aku kerja masih 50%. Nanti kalau udah 100% aku buat perusahaan kamu lebih besar lagi. Dan aku juga mau bilang sama kamu tentang pekerjaan ini, aku juga harus menambah beberapa karyawan. Jadi kan perusahaannya udah makin meluas, makin berkembang banyak. Jadi aku harus menambah karyawan. Dan kebetulan ada 2 orang teman aku yang mau ngelamar kerja. Jadi aku harus temuin sama kamu dulu. Oke, nggak salah tadi juga kayaknya Pak Agung udah sempat ngomongin soal itu sama aku. Dan aku juga mau bilang ini sama kamu. Ya? Aku mohon maaf, dari semenjak aku megang kantor kamu, aku jarang ada waktu buat kamu. Karena aku malu kalau misalkan perusahaan itu gak bisa aku kelola dengan baik. Jadi aku harus fokus ke kerjaan, biar kamu juga ngerasa kamu gak salah nilai aku sebagai pemimpin di perusahaan. Aku bersyukur banget udah jadi pacar kamu, dikasih kepercayaan buat megang kantor kamu lagi. Aku kan berasal dari keluarga yang gak punya juga. Jadi kalau bukan berkat bantuan kamu juga, bukan perantara dari kamu juga, aku gak mungkin sampai pada titik yang sekarang. Adalah mas, kamu jangan berkecil hati soal kita nggak ada waktu buat bersama. Aku yakin dan aku tahu kalau kamu itu udah berjuang keras mati-matian untuk menunjukkan sama aku bahwa kamu itu mampu. Jadi aku udah percaya banget sama kamu, meskipun kita juga jarang ada waktu, tapi aku lihat tanggung jawab kamu itu begitu penuh sama aku. Jadi waktu pacaran kita nanti bisa kita gunakan saat kita menikah. Ya udah kalau begitu, aku udah gak bisa berkata-kata lagi sayang. Jadi Nah, kamu kenapa nggak bisa berkata-kata? ya soalnya ya gak nyangka aja bakalan bisa seperti ini. Tadi aku ngomong apa aja? Ya dia cuma nyampaikan sama aku kalau kamu itu ada program-program baru aja di perusahaan. Jadi nanti kita bisa ngobrolin soal itu di kantor, oke? Ya udah kalau begitu. Tapi gimana? Teman kamu bakal datang kapan? Dia lagi di jalan. Katanya sih udah dari tadi. Ya mungkin dia bakalan tunggu di depan karena kan gak tahu ke rumah kamu. Cuman aku juga gak bilang kalau ini ternyata punya pacar aku. Mereka kan gak ada yang tahu sama kamu sayang. Oh Dia gitu. Emang dia teman apa sih sama kamu? Teman nongkrong sih dulu. Aku beda SMA. Kalau nggak salah itu sama deh SMA-nya kayak kamu. Tapi nggak tahu, aku lupa. Mungkin apa aku yang salah dengar. Dia ngomong SMA-nya. Soalnya kan kamu pernah bilang kemarin masuk di SMA itu. Jadi dia juga bilang dia kalau dulu SMA-nya SMA sana juga. Tapi nggak tahu, mungkin namanya aja sama-sama SMA 1. Iya kali. Kalau kita kan SMP-nya bareng. Ya udah. Tapi kan SMA misah. Iya gitu. Ya udah, mungkin aku bisa ketemu dan nanti siapa tahu dia emang teman aku. Ya udah, mau aku anterin. Oh, nggak usah deh, biar aku aja tunggu sana sendirian. Kau pergi makan deh dulu mas, karena aku udah masak kok di rumah. Lagi pula juga di rumah nggak ada orang. Kau pasti belum makan kan? Aku yakin kamu pasti lapar banget karena kamu udah ngurusin kerjaan seharian. Iya, tapi kan ini kerjaan jadi kewajiban aku. Terus gimana? Udahlah, sekarang gantian. Kamu juga butuh istirahat. Kalau perut kamu kosong nanti kamu jadi kurus. Aku nggak suka lihat kamu kurus. Ya udah kalau begitu, aku makan dulu di dalam. Ya udah, semua udah aku siapin kok dalam. Aku nyusul kamu ke sana, oke? Oke. Tapi gak apa-apa nih, aku gak enak sama kamu. Kamu nih kan kalau di lingkup pekerjaan, kamu nih kan bos aku. Udah santai aja. Lagi pula juga kita pasangan kan. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Aku juga penasaran siapa sih teman SMA aku itu. Ya udah kalau Ya gitu. aku gak tahu kan cuma sama-sama SMA 1 aja. Kali aja emang bareng. Oh ya udah. Ya udah kalau gitu kamu pergi makan Gi. Ya udah, aku mau tanya dulu. Iya. Enak ya jadi kamu? Kok enak? Kantor udah ada yang ngurusin, kamu sekarang nganggur di rumah. Iya Ya, kan? tapi uang tetap datang tiap bulan. Tiap hari malah. Ya ini namanya rezeki dari aku. Nanti juga pasti ada waktunya rezeki untuk kamu mas. Jadi kita harus semangat, fokus sama masa depan kita. Oke? Ya udah kalau begitu. Kalau misalkan
begitu kalau mau ke sana aku juga mau makan dulu, ntar aku nyusul, oke? Ya udah nanti kamu nyusul ya. Kamu makan yang kenyang, makan yang banyak pokoknya sampai kamu gendut. Ya udah kalau begitu. Ya deh aku kesana ya. Hati di jalan ya. Bye. Aku bersyukur banget, gak nyangka banget punya pacar udah seksi, udah cantik, hidung mancung, kulit putih, rambut lurus. Wah, tipe aku banget tuh. Kaya lagi. Tapi kalau soal kekayaan mah nomor 2 lah. Yang penting dia baik dan tulus sama aku. Aku gak nyangka bisa sampai pada titik sampai saat ini. Siapa sih orang yang gak pengen jadi aku sekarang? Pasti orang-orang semua pengen seperti aku. Ya semoga aja ini bakal tetap berjalan sesuai dengan apa yang udah aku bayangkan. Aku bisa menikah sama Sinta, aku bisa ngebahagiakan dia, dan aku bisa buat dia percaya sama aku kalau misalkan aku memang benar-benar tulus sama dia. Dia masakin aku katanya. Semoga aja masakannya enak. Biasanya dia kalau masak asin. Ya udah deh kalau begitu. Aduh. Sih, Iya mas. aku gak nyangka banget ya. Teman nongkrong kita itu sekarang udah menjadi orang sukses dan orang yang bisa diminta tolong sama orang banyak. Bener banget tuh mas. Apalagi kan kebetulan banget nih ya, kita itu lagi cari kerjaan. Dan yang lebih surprise-nya lagi, temen nongkrong kita itu diem-diem punya perusahaan. Ya, ampun. maksud dan tujuan kita kesini itu karena kita mau ketemu sama si Bagas, ya, teman kita. Dan kayaknya rumahnya udah pindah ya. Dulu pas waktu kita sering main ke rumah Bagas itu kan lokasinya nggak di daerah sini. Ya iya dong mas, masa iya sih orang yang sekarang udah mapan rumahnya masih tetap, ya pasti dia tuh ada kepengen beli properti untuk kehidupan masa depannya, mungkin rumah atau tanah. Jangan-jangan dia itu bukan cuma punya satu rumah lagi mas sekarang, ya kan? Ya kalau masalah itu mah aku nggak tahu ya. Ya seperti itulah. Kamu tuh sendiri kan, kalau pembisnis itu rumahnya di mana-mana, dan ketika rumahnya disukai sama orang, dia bakal jual lagi, asalkan bisa mendapatkan keuntungan. Betul tuh mas. Tapi kan kalau misalnya nanti kita udah keterima sama Bagas, ya kira-kira bisa nebak nggak sih mas kamu, kita tuh bakal ditempatkan di posisi apa sama si Bagas? Ya secara kita itu kan udah ya temen nongkrong, udah deket banget ya kan? Ya kalau masalah itu mah aku nggak tahu sih. Yang terpenting kita punya penghasilan tiap bulan, ya nggak? Bener tuh mas. Lagian ya mas, nggak apa-apa apapun posisi yang diberikan sama Bagas, yang penting kita itu di bagian staffnya, bukan di bagian cleaning service, office betul boy. tuh, iya kan mas, masa ya sih? Gak mungkin lah Bagas tega sama kita menempatkan kita di posisi terendah. Bagas bakal mikir dan bakal memberikan jabatan yang layak buat kita. Udahlah, kamu gak usah berpikir kemana-mana. Yang terpenting kita fokus ketemu sama Bagas, dan kita harus menjaga sikap ketika bekerja di perusahaan Bagas. Aku takutnya Bagas itu berpikir kalau kita itu memanfaatkan, ya karena kita itu temen nongkrong Bagas gitu loh kan. Ya. Aku gak enak. Ya kayaknya nggak mungkin deh mas, soalnya kan kita tahu sendiri sifatnya Bagas selama dia nongkrong sama kita, dia tuh nggak pernah perhitungan. Apalagi dia tuh sampai curiga kalau kita manfaatin dia, nggak mungkin deh. Iya juga sih. Ya kalau misalnya bener nih nanti kita keterima sebagai stafnya dia pilih jabatan yang bagus buat kita, ya pokoknya kesan tahun-tahun pertama itu kita harus berikan kesan yang paling baik sama perusahaannya dia, ya kan? Ya kita harus menonjolkan kinerja kita. Ya kalau perlu kita harus bisa memajukan perusahaan Bagas supaya kita mendapatkan reward dari Bagas, ya enggak? Dan Bagas bangga karena mempunyai teman yang berprestasi seperti kita, ya enggak? Iya benar banget sih mas. Tapi ya kalau misalnya nanti kita jadi orang kepercayaannya Bagas, pokoknya kita harus jaga betul-betul biar nanti Bagas ngelihat prestasi-prestasi kita terus jadi
pertimbangan Bagas biar kita bisa dikasih jabatan yang tinggi. Iya kan? Kenapa kita terlalu jauh untuk berpikir ya? Sedangkan kita masih proses untuk bekerja sama Bagas. Ya nggak apa-apa dong. Karena kan kalau misalnya kita udah ada pandangan ke depan, nanti begitu kita diterima kerja, wah kita udah tahu apa yang harus kita lakuin nanti. Ya, tapi kita kan nggak punya pengalaman. Kita harus banyak belajar sama si Bagas. Hah? Emang kamu dulu pernah bekerja di perusahaan? Enggak kan? Iya, enggak Bukannya kamu sih. cuma pedagang gorengan? Iya, tapi kan kesempatan ini nggak boleh kita sia-siakan. Pokoknya gimana pun caranya kita harus buat Bagas itu menerima kita. Ya, dan aku bakal seneng banget ya ketika mendapatkan gaji pertama. Ya, aku bakal traktir teman-teman yang baik sama aku. Bener ya? Kamu kan punya gaji juga nantinya sih. Masa kamu masih mau traktir sama aku? Iya kan Ya. kamu sendiri yang bilang Ya kita patungan tadi. lah buat nraktir teman-teman kita. Bukan aku mau nraktir kamu. Ya nggak Gimana mau. sih kamu? Gak usah deh. Gak usah, aku nggak usah ikut bayar. Mending kamu aja yang bayar. Kamu emang Udah. pelit ya dari dulu. Bukan Kalau kemana-mana pelit. nongkrong, temennya yang suruh bayar. Yes. Iya, tapi kan gantian. Ya udah, kamu tenang aja. Oh ya, aku bakal bales orang-orang yang sudah menghina kita karena selama ini kita gak punya masa depan. Ya, selama ini kita gak punya pekerjaan dan gaji yang tetap. Tapi bentar lagi nih, kalau kita udah bekerja dan pastinya kita bakal kaya ya, aku bakal balas semua orang-orang yang menyepelekan kita. Betul Thomas. Jangan sampai orang yang dulu ngeremehin kita ya membuka mulutnya. Ya kan? Aku nggak akan pernah biarin orang-orang yang dulu menghina kita melakukan hal yang sama. Aku pasti buat mereka itu terdiam nantinya. Ya sih, ini Bagas kok belum WA kita ya? Padahal kita kan nggak tahu rumah Bagas itu yang sebelah mana. Nanti kita masuk ke halaman rumah orang, kita disangka ya itu coba deh. abang lagi. Coba deh kamu hubungin Bagas dulu. Siapa Aku tahu. udah WA tapi belum dibalas. Mana nih? Minimal Apa kita kita- masih menunggu informasi dari Bagas? Atau Bagas masih sibuk dengan pekerjaannya ya? Tahu ya. Ya seharusnya Bagas kan nyuruh kita untuk datang ke kantornya gitu loh supaya enak. Kita kan tahu kantor Bagas itu yang mana. Tapi kalau ke rumah Bagas kita kan nggak pernah datang ke rumah Bagas selama Bagas itu udah punya perusahaan. Tapi kan kalau Bagas nyuruh kita datang ke sini, berarti rumah Bagas itu di sekitar sini dan Atau mungkin rumah yang besar itu ya? Rumah bisa Bagas. jadi Mas. Hah? Ya kan? Udah deh, kita nanti nanya sama satpamnya kalau ada satpam. Kalau enggak, kita nanya sama tangganya. Rumah Bagas pengusaha besar. Pasti di sini bakal tahu semuanya kok sama si Bagas. Ya enggak? Iya ya. Ya udah yuk. Gimana kalau misalnya kita lanjut ke sana aja sambil kita cari-cari ya kan? Oh iya sih. Itu motor siapa kamu pakai? Hah? Iya motor aku dong. Kin, Iya yakin. Udah aku ambil kredit. Udah ayo. ambil kredit. Hah? Iya Mas. Ya udah sih biarin aja. Agung, Bos, mau kemana bos? ini Homo ke Sinta barusan habis makan. Kamu habis dari mana, Gung? Saya tadi dari Bu Sinta bos, nyamperin Bu Sinta. Cuman ya saya lanjut buat kerja bos. Tadi cuman ngobrol-ngobrol aja bos. Barusan saya Habis makan. habis makan bos. Oh ya udah kalau begitu, kalau mau lanjut. Ini soalnya aku bilang ke Sinta, tadi katanya udah sempat kamu bahas juga buat penambahan karyawan baru di Iya, benar, Bos. masing-masing kantor cabang. Ini aku ada 2 calon karyawan yang temen sama aku, Bu. Jadi bukan teman SMA sih, temen nongkrong maksudnya. Oh. Jadi enak lah, nanti bisa aku masuk ke kantor kamu atau kantor Arif atau si Arga lah, nanti gampang. Dan semoga ya Gung, dengan bertambahnya karyawan yang baru karena kita butuh sekitar 40 orang. Semoga kantor yang kita kelola dan kantor pusat dan kantor cabang bisa berkembang dengan baik lagi.
Soalnya ini sebagai belas budi aku, Bung. Kamu tahu sendiri, aku berasal dari keluarga yang gak punya dan aku sering menjelaskan di depan rapat ketika kita meeting. Jadi karena Sinta ngasih percayaan sama aku gak mau malu-maluin. Makanya aku selalu tegas sama semua karyawan tanpa terkecuali, tanpa pilih kasih, tanpa pandang bulu. Siapa salah dia harus salah, siapa benar dia harus benar. Gitu. Ya benar bos. Ya tapi seharusnya saya dan juga Bu Sinta dan juga karyawan yang lain yang berterima kasih sama Bos Bagas. Soalnya semenjak ya Bos Bagas memegang perusahaan itu, ya perusahaan itu semakin berkembang dan juga melesat bos. Jadi saya banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya Bos Bagas di perusahaan kita bos. Sekarang gak usah bilang terima kasih sama aku, Gung. Aku jadi ngerasa gak enak. Sinta juga kayaknya bilang terima kasih terus sama aku. Mungkin dia dengar omongan dari kamu. Padahal saya kerja masih belum full power, masih 50% lah, karena masih ada target lagi yang harus kita capai. Jadi kita berdua ini harus paham betul gimana caranya agar kantor kita juga bisa lebih baik dari kantor-kantor yang lain. Saingan semakin lama semakin banyak, Gung, dan ujian kita semakin lama juga pasti semakin banyak. Jadi kita harus tahan. Kita harus pinter mencari pola gimana caranya kantor kita bisa tetap seperti ini atau bahkan bisa melebihi dari ini. 3 kali lipat atau 4 kali lipat. Itu target kita. Ya benar bos. Dan juga dulu kan Bos Bagas tahu sendiri bos. Ya sebelum kantor itu dipegang Bos Bagas, Ya kantor itu amburadul, Bung. ya, Jadi benar, bos. udah hampir mengalami kebangkrutan. Ya kalau misalkan dengan adanya aku gak ada perubahan, ya apa gunanya, Bung? Apalagi kan aku juga harus menikah sama Sinta. Jadi aku harus bereskan semua pekerjaan ini sebelum aku menikah sama dia. Karena kalau aku udah menikah sama dia, ya aku juga pengen istirahat di rumah. Nanti bisa aku cari orang, siapapun termasuk kamu, nanti bisa memegang kantor yang bakalan kita wariskan gitu. Jadi setiap ada masalah kalian tinggal lapor, setiap ada kendala kalian tinggal lapor, dan setiap ada prestasi ya kalian juga harus lapor gitu. Baik, Jadi bos. enak lah, posisiku bisa sama kayak Sinta nanti. Oke baik bos. Yaudah, kalau misalkan kamu mau lanjut, kamu lanjut dulu, gak apa-apa. Aku soalnya harus nemuin Sinta. Takutnya Sinta malah bingung nanti nyari teman-teman aku, Gung. Oh ya, jangan lupa nanti malam kita ada pertemuan. Kan udah aku share di grup tuh. Ya siap Jadi bos. kita ada meeting dengan klien yang baru. Mungkin tempatnya di Resto Atmaja. Oke baik bos. Nanti malam habis maghrib, Bung. Paling ya selesai sekitar jam 9, jam 10 selesai lah. Ya agak lama meetingnya soalnya ada beberapa hal yang harus aku bahas dan ada beberapa arahan yang harus kalian lakukan. Oke siap bos. Jamnya kan jam 7:30 yang di share di grup ya bos. Ya. Ya udah kalau begitu, kalau misalkan kamu mau lanjut aja. Ya udah deh bos, kalau gitu saya lanjut dengan pekerjaan saya bos. Oke, Bung. Aku harus kemana nih? Harus cari Sinta. Tapi Sinta ada di mana ya? Kalau misalkan ntar lagi dia udah ketemu dan dia cocok, enak. Besok David tinggal jadwal interview aja. Ya walaupun aku bisa masukin dia secara langsung, tapi kan aku harus ikutin prosedur kantor. Aku gak boleh seenaknya. Biar adil, karena aku sekarang kan jadi pemimpin. Pemimpin harus adil, harus bisa mencari solusi dari setiap masalah karyawan yang ada. Ya semoga aja ini awal yang baik buat David sama Zizi, soalnya kasihan. Dia kan berasal dari keluarga yang kaya, tapi jatuh bangkrut keluarganya, sekarang dia pengangguran. Dan sekarang dia mau mendapatkan pekerjaan, semoga aja dia sama nasibnya kayak aku. Ya walaupun dia sering cari masalah di tongkrongan dulu, tapi kan dia juga berhak buat sukses. Semoga aja dia berubah. Ya udah kalau gitu aku cari Sinta dulu deh. Aduh, mana panas banget lagi. Ini bukannya Sinta. Sin, Mas David, kamu apa kabar? Sinta temen SMA kita. Teh Zizi, kalian ngapain di sini? Ya, kita mau ketemu sama ini, sama klien aku mau ngajak yang bahas tentang pekerjaan di sini karena suasananya enak katanya. Outdoor. Benar. Oh gitu ya Iya. ampun, aku udah lama banget gak ketemu sama kalian. Dan mungkin sekarang aku denger kalian mau ketemu sama klien. Berarti otomatis kalian bekerja di suatu perusahaan atau kantor? Otomatis kita udah megang perusahaan. Itu intinya sih, Sin.
Wow, hebat ya kalian. Mungkin dulu kalian ya murid yang paling Malas, bikin paling bandel. ya, paling bikin guru-guru pada jengkel kan. Ya jangan salah Sin, biasanya murid-murid yang seperti itu Yang yang sukses. ketika lulus itu sukses, bukan kayak kamu. Oh ya, kalau semuanya kamu butuh pekerjaan atau teman-teman kamu, saudara kamu bilang aja sama kita. Betul. Masih banyak lowongan di perusahaan kita yang belum terisi Nah, gitu loh. contohnya cleaning service ya. Wow, tunggu deh. Cleaning service? Maksudnya aku jadi cleaning service? Iya. Iya emang kenapa? Kenapa? Emangnya kamu sekarang udah kerja? Ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuman kita udah lama nggak ketemu. Kalian nawarin aku pekerjaan, tapi yang kalian tawarkan adalah cleaning service. Ya, soalnya di perusahaan kita yang kosong itu cleaning service sama office boy. Iya, terus kamu itu jadi orang jangan suka milih-milih pekerjaan. Di luar sana itu masih banyak orang yang ngantri mau dapat pekerjaan dari kita, tau nggak? Dan kita masih berusaha baik sama kamu, menawarkan pekerjaan. Meskipun dulu kamu itu selalu berseberangan sama kita. Kamu yang selalu disanjung sama guru, sedangkan kita yang selalu dimarahi sama guru. Tuh. Masih baik kan kita? Ya, oke, kalian masih baik. Dan mungkin dunia itu emang terbalik. Dulu aku disanjung sama guru, sedangkan kalian sering bikin jengkel para guru. Tapi sekarang kalian mendapatkan pekerjaan yang mungkin udah sesuai Mempunyai dengan job pekerjaan. kalian. Mempunyai Oke, perusahaan. ya, mempunyai saya tegaskan. perusahaan. Sedangkan aku adalah seorang pengangguran. Nah, itu cocok. Apalagi kamu sekarang nganggur, udah mending kamu nggak usah banyak pikir karena pekerjaannya cuma cleaning service. Jangan salah ya, Sin. Gaji cleaning service di tempat kita tuh gajinya besar, tau nggak? Daripada kamu nganggur kayak gini, ngabisin uang yang ada kamu tuh pengeluaran, terus nggak ada pemasukan ya kan? Betul nggak, Mas? Bener banget. Atau mungkin kalau kamu gak pengen jadi cleaning service, ada sapam. Hah? Ya nggak mungkin cocok lah, Mas. Cocok lah. Banyak kok sapam-sapam di kantor aku yang perempuan. Iya, tapi aku mungkin terlalu feminim untuk menjadi satpam. Dan untuk cleaning service juga kayaknya mungkin itu bukan passion aku deh, Mbak. Aduh, kamu ini milih-milih banget deh. Ditawar satpam nggak mau, cleaning service nggak mau, terus kamu Terus- maunya jadi apa? Jadi direktur Jadi gitu? staff, manager. Enggak. Aku bukannya nggak mau dengan pekerjaan yang kalian tawarkan. Tapi memang sepertinya aku lebih senang dengan pekerjaan saat ini yang aku punya, yaitu pengangguran, tapi banyak uang. Mana mungkin Aduh. pengangguran itu banyak uang? Hah? Kalau pengangguran biasanya menjadi beban orang tua dan menjadi sampah masyarakat. Tahu Betul nggak? loh, Mas. Dengan adanya kamu hidup di dunia ini tanpa bermanfaat dengan orang, itu menjadi beban, tahu nggak? Hah? Ya udah. Contoh dong kita, meskipun kita dulu bandel ya di sekolah, tapi kita memberikan lapangan pekerjaan sama teman-teman kita dan orang yang membutuhkan, termasuk kamu. Oke. Tapi mungkin sekarang aku cuma bisa kasih support dan semangat buat kalian para pekerja. Jadi mungkin kalian untuk kedepannya juga harus bisa ngontrol diri kalian untuk tidak bersikap seperti ini sama orang lain. Karena percuma juga kalau kalian punya perusahaan megah, mewah, ternama juga, tapi kalau kalian tidak memberikan sikap yang baik seperti ini, kalian memberikan contoh yang tidak senonoh juga, kayaknya itu percuma dah. Udahlah, kamu gak usah menggurui kita. Kita yang punya perusahaan, kita yang memimpin karyawan kita. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau kita lembek sama bawahan, kita bakal diinjek-injek, tahu nggak? Hah? Betul. Ya, kita harus tegas dan kita harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Betul tuh, jangan sampai kayak kamu. Masa iya pengangguran berbangga diri? Terus tadi bilang apa, Mas? Pengangguran tapi banyak uang. Paling Kamu orang- sakit ya, Sin. Mana ada pengangguran itu banyak uang? Kecuali ini kalau kamu jadi simpanan om-om tuh. Maksud kamu apa ya? Sekarang Ya, jadi aku sadar diri. Itu yang dikerjakan Sinta sekarang. Ya Dia tuh ampun. manfaatkan kecantikannya untuk menggait om-om yang kaya raya. Sin, ingat dong Sin, jangan seperti itu. Contoh kita dong. Bekerja keras. Adalah cukup ya, aku udah muak banget sama omongan yang kalian keluarkan hari ini. Padahal kita udah lama banget gak ketemu. Aku pikir kalian mau tegur sapa secara sopan sama aku. Tapi kalau tahu begini, lebih baik aku nggak disapa sama kalian. Ya ini kan juga tegur sapa secara sopan, nawarkan kamu pekerjaan yang halal. Dan mungkin gini deh, aku tahu kenapa sikap kalian seperti ini sama aku.
mungkin kalian punya rasa dendam ya sama aku karena dulu semasa sekolah kalian jauh di bawah aku. Ya baguslah kalau kamu masih ingat tentang itu. Pasti guru-guru yang selalu mencaci maki kita bakal bangga mempunyai murid yang sukses dan punya perusahaan. Beda dengan dia deh. Pasti guru bakal kecewa karena murid yang selalu disanjung dan dibangga-banggakan, tapi menjadi seorang pengangguran dan suka menggoda om yang kaya. Mas David, sorry, tapi itu omongan yang salah. Aku nggak pernah melakukan seperti itu. Jadi sekarang, oke, aku minta maaf kalau dulu mungkin kalian merasa tersaing dengan aku. Karena mungkin sekarang aku udah dengar kalian punya pekerjaan apa. Satu-satunya cara buat aku membalas semua, ya mungkin sikap aku yang kalian gak suka. Jadi saat ini aku mau ngasih pekerjaan buat kalian. Siapa tahu kamu seorang pengangguran mau ngasih pekerjaan sama kita. rasanya kita bisa kerja sama. Ya ampun Mas David, kayaknya dia tuh lagi sakit deh. Gini Kamu deh. lagi panas ya Sin? Au. Sin, Maksud kamu aku- mau jadi mitra kerja kita, sedangkan kamu gak punya perusahaan. Terus apa yang bisa dimanfaatkan daripada kamu, Sin? Maksud aku kasih aku kesempatan buat ngomong dulu. Udahlah, kalau menjadi pengangguran aja. Kita masih baik loh menawarkan pekerjaan sama kamu, tapi kamu tolak. Mau jadi apa kamu, Sin? Bukan ditolak aja tuh Mas, tapi dia sok-sokan mau bermitra sama kita, sedangkan dia seorang pengangguran. Kamu harus garis bawahi itu pengangguran. Seharusnya sebagai anak kamu bisa mengangkat derajat orang tua kamu. Ini kenapa dengan- bawa orang tua sih? Ya dengan kamu bekerja, orang tua kamu bakal bangga mempunyai anak seperti kamu, Sin. Dan Gini ya, pengangguran aku maksud bukan pengangguran yang nggak punya pekerjaan, yang layah-layah sana sini. lantas pengangguran yang seperti apa yang bakal kamu jelaskan sama kita? Iya. Aku itu adalah seorang owner. Jadi aku punya beberapa perusahaan. Owner, Kenapa ketawa? owner apa? Kamu itu tadi bilang sama kita kamu itu pengangguran. Terus sekarang kamu bilang kamu itu owner. Emang salah? Kamu itu jangan mimpi ketinggian deh Sin. Atau gini aja deh, Sin. ampun. Apa karena kamu itu malu sama kita? Sehingga kamu mengaku-ngaku kalau kamu itu owner. Owner apa? Kecantikan. Ya, kamu punya bisnis skincare atau bisnis yang lain? Aku punya beberapa bisnis, tapi mungkin kalau perusahaan, aku udah pegang perusahaan itu sama pacar aku. Jadi aku kerja sama pacar aku, dan aku menugaskan pacar aku untuk menjadi pimpinan di suatu perusahaan Ya yang udah aku deh. Kalau kamu emang seorang owner, kamu kesini naik apa? Naik mobil. Mana mobil kamu yang bagus? Biasanya kalau pengusaha itu mobilnya bagus. Mana buktinya? kebetulan rumah aku ada di deket sini kok. Aduh. Udahlah, Sin, nggak usah membual depan Betul. kita. Orang kayak kamu ini udah banyak kita temuin yang ngaku-ngaku punya perusahaan lah, punya mobil bagus lah, punya rumah mewah, tapi ujung-ujungnya mereka nggak punya apa-apa. Kosong Aduh. nyari punya kayak kamu ini. Ya udah oke, kalau memang kalian berdua nggak percaya sama aku, ya udah nggak apa-apa. Yang penting aku udah membuka semua apapun yang aku punya. Jadi kalau kalian nggak percaya juga aku nggak peduli. Terus taman ini mau kamu akuin juga kalau ini tempat kamu gratiskan untuk umum. Iya. Kalau sekarang aku gratiskan untuk umum, terus untuk kalian aku suruh bayar, kalian juga mau marah-marah kayak gini sama aku. Ya, jangan terlalu ketinggian kalau ngomong. Mas, dari tadi Orang bakal diambil omongannya, bakal didengar omongannya ketika ada bukti. Kalau kamu gak ada bukti, meskipun kamu berbusa ngomong ya, gak bakal ada yang mau percaya sama aku kamu. Sin. bingung deh sama kalian berdua. Dari tadi aku udah ngomong sopan sama kalian, tapi kalian berdua juga malah seenaknya sama aku. Kita juga bingung sama kamu. Orang Betul. miskin, pengangguran masih mau aja menolak tawaran pekerjaan dari kita. Malah ngaku-ngaku jadi owner lagi. Sekarang gini deh, kalau kalian mau ketemu klien, kenapa nggak langsung aja? Kenapa masih mau cekcok sama aku di sini? Ya Atau karena jangan-jangan kita nggak sengaja ketemu sama kamu dan kamu itu merusak pemandangan mata kita. atau jangan-jangan kalian cuma bohongin aku kan? Jam janjiannya masih belum nyampe. Jam mana? Kamu nggak ada jam kok. Oh, Kamu
nggak lihat ini? Hah? Ya itu kan cuma perumpamaan. Sin, kamu gimana sih? Kamu tuh Hah? tetap aja. Kamu tuh Makanya nggak berubah. jangan terlalu di rumah terus. Nggak sering gini deh, aku terhibur banget sama kamu yang selalu ngomong tapi isinya tuh nggak ada. Jadi kamu aja nunjuk jam tapi kamu nggak pakai jam. Aneh kan? Sin, perumpamaan. Hah? Aduh, udahlah. Sekarang Banget sih. aku nggak peduli dengerin omongan kalian berdua. Kalau memang kalian nggak percaya ya udah. Aku juga nggak peduli dan aku juga nggak butuh kepercayaan dari kalian tentang kehidupan aku. Jadi kalau kalian mau ketemu yang katanya klien atau klien abal-abal atau mungkin klien bayangan itu, ya udah silakan. Ya udah kalau gitu nggak usah ngomong panjang lebar. Kita juga nggak butuh ocehan dari kamu. Lagian kamu itu juga cuma tukang ngaku-ngaku aja. Mendingan Lagian kamu pergi deh sana. Hah? Kita udah bosen. Buang-buang waktu Ngobrol kita sama aja orang. tau nggak? Waktu kita itu sangat berharga ya Sin. Ya kalau kamu seorang pengangguran, waktunya mana berharga, mana penting. Karena kamu itu nggak punya kegiatan selain ngoceh sana sini. oh ya jelas kan? dong. Aku memang nggak punya kegiatan karena semua kegiatan yang harus aku lakukan itu udah aku serahkan sama seluruh para karyawan dan juga bawahan aku. Jadi Ya. aku tinggal santai-santai aja. Kalian Terserah. nggak percaya kan? Terserah kamu mau ngapa. Ya, kita udah bosan ngobrol sama orang nggak penting seperti kamu. Mending pergi deh. Harusnya aku nggak ngomong seperti ini kalau kalian berdua nggak memulai percakapan jahat kayak gini. Sih, mendingan kamu dorong nih. Ya udah perempuan. sana pergi aja kamu. Sakit tau nggak? Bagas, Gas. Kita dari tadi nungguin kamu sampai kita ketemu sama Iya. perempuan yang nggak berguna ini, Gas. Masa kamu kenal sama mereka? Iya, kamu ngapain dorong pacar aku, Fit? Ya enggak, dia nggak didorong tadi itu dia Tunggu emang bentar. sengaja tau nggak? Ini pacar kamu, Gas. Tunggu mas, Iya, Gas. jangan bilang mereka berdua adalah orang yang kamu bilang mau bekerja di. iya. Jadi gini ya, aku nggak tahu apa permasalahannya. Sekarang coba deh, aku tanya sama kalian berdua. Kenapa kalian berdua dorong pacar aku? Enggak, kita nggak dorong tadi kan. Udah, jujur aja. Dia tuh ngeselin, Gas. Eh, Dia tuh Gini ya, kamu jangan berani-beraninya bilang pacar aku nih ngeselin, Fit. Kamu tahu nggak? Perusahaan yang aku pegang itu punya pacar aku, Fit. Hah? Kamu kan tahu sendiri, aku berasal dari keluarga yang nggak punya. Perusahaan itu punya Sinta dan yang memegang aku, Fit. Dan kamu aku suruh datang ke sini biar pacar aku ini tahu kalau misalkan memang ada karyawan yang mau kerja di kantor aku. Berarti kita udah satu. Mereka Iya. berdua juga nggak bakal percaya kok mas apa yang kamu omongin. Karena mereka ini adalah temen SMA aku, betul kata kamu. Sin, Enggak. kita minta maaf deh, Sin. Iya, Kita menyesal melakukan itu. Menyesal, bukannya kalian datang ke sini kata kalian mau ketemu sama klien Iya. untuk bekerja sama dengan perusahaan kalian? Gini, Fit. Gas. Udahlah, berhenti buat cari masalah. Aku sebenarnya bosan ngedengar kalian cari masalah terus. Cari ribut sama siapapun orang yang kenal dengan kalian. Pasti kalian cari ribut. Kalian baik sama aku karena kalian ada butuhnya aja sama aku. Dari kemarin-kemarinnya kalian juga sering ngata-ngatain aku. Kamu juga Zizi. Aku nih kasihan sama kalian berdua. Kalian berdua berasal dari keluarga yang kaya. Orang tua kalian berdua bangkrut, kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Sekarang aku mau nolong kalian, mau ngasih pekerjaan kalian dengan gaji yang besar. Tapi kenapa? Setelah kalian mau diberikan pekerjaan, malah seperti ini balasan kalian. Kalian jangan malu-maluin aku dong. Cari pekerjaan sekarang nggak mudah. Dan kantor ini kantor besar, gajinya juga besar. Iya Bagas. Iya, kita benar-benar minta Sekarang aku maaf. tanya sama kalian berdua, dengan kata maaf, kamu bisa membalikan keadaan seperti yang tadi? Iya, enggak, tapi Aku tanya, kalau kalian di posisi dia, orang yang udah menolong kalian, terus kalian perlakukan seperti itu, kira-kira kalian maafin apa enggak? Kira-kira kalian mau ngasih pekerjaan apa enggak? Adalah Sekarang di sini gak usah sok paling oke lah. Gak usah sok berani sama orang, Fit. Sekarang gak ada orang yang takut, Fit. Apalagi perempuan. Kamu mau berdebat sama seorang perempuan. Kamu mau menghina seorang perempuan. Kamu dilahirkan dari seorang perempuan, Fit. Jadi jangan coba-coba kurang ajar sama perempuan. Udah lah mas, biar sekarang mereka berdua juga tahu kalau di sini sekarang ada dua tipe seorang pengangguran. Pengangguran seperti aku yang banyak duit dengan pengangguran seperti kalian yang cuma keluar-keluar sana sini tapi nggak ada isinya kan? Aku mau bilang bedanya kamu sama pacar aku. Pacar aku pengangguran tapi asetnya di mana-mana. Dan perusahaan juga jalan semua. Dia cuma tinggal duduk tiap hari bahkan tiap bulan dia nerima uang. Tapi kalau kalian pengangguran nggak ada yang ngegaji, Fit. Nggak ada orang yang mau kerja sama kalian berdua. Kamu juga Zizi. Kamu nih harusnya perempuan, harusnya bisa ngingetin David sebagai laki-laki. Tapi aku minta maaf mas. Ya meskipun mereka temen tongkrongan kamu itu
kayaknya aku nggak bisa deh Mas terima dia untuk bekerja di tapi perusahaan. Sin, Kamu gak usah minta kalau begitu. Aku pun tanpa kamu minta, aku gak bakalan tetap mempekerjakan mereka di kantor kita kok. Udah jelas-jelas mereka udah kurang ajar sama kita. tapi kasih kita kesempatan Gak ada dulu. kesempatan lagi. Zizi. Kesempatan untuk menjatuhkan semua pekerjaan yang aku punya dengan memasukkan kalian sebagai bekerja di tempat aku. Enggak, itu nggak benar. Kita pasti akan kasih kinerja yang terbaik untuk Udahlah. perusahaan. Kalau udah ada niatan licik dari awal, sampai akhir pun kalian juga pasti akan tetap berniat seperti itu. Aku juga heran sama kalian berdua. Sebenarnya ini kesempatan kalian buat menormalkan keadaan ekonomi keluarga kalian. Tapi mungkin memang sudah takdirnya karena kalian bukan orang yang baik. Kalian tidak bisa dititipkan harta yang banyak. Jadi cukup kalian menjadi orang yang biasa-biasa aja atau serba kekurangan. Biar itu menjadi teguran juga buat kalian. Biar kalian juga menjadi orang yang lebih baik. Atau bahkan kalian bisa merubah sikap kalian. Karena kalau kalian tetap seperti ini, gak bakalan ada orang yang bantu kalian. Percaya sama aku. Kalian nanam keburukan, orang lain pasti bakalan berbuat buruk sama kalian. Begitupun sebaliknya. Kalau kalian berbuat baik sama orang lain juga bakalan baik sama kalian. Iya, tapi Bagas tolong dong kasih kita kesempatan. Iya, Hari ini kita- cuma kamu satu-satunya yang kita harapin. Aku gak mau ngasih kesempatan lagi. Udah telat, tau nggak? Apalagi kamu udah berani dorong pacar aku. Aku aja belum pernah nyentuh pacar aku sampai seperti itu. Iya, aku minta maaf ya sih. Udahlah, sekarang aku nggak salah Mas memilih kamu untuk mengurus segala sesuatunya. Jadi orang-orang seperti ini, aku mohon sama kamu untuk segera dijauhkan dari pekerjaan aku. Aku minta tolong sama kalian sebelum aku tambah marah sama kalian. Kalian juga bakalan panjang masalahnya. Kalian berdua pergi dari sini dan jangan berharap kalian bisa kerja di kantor aku lagi. Tapi Ngerti bahasa manusia kan? Udah, ayo kita pergi kita. Daripada aku panggil satpam, iya. Sayang, aku maaf sama kamu. Aku nggak tahu kalau misalkan David bakalan bersikap seperti itu sama Zizi sama kamu. Dan aku juga nggak tahu kan kalau mereka kenal sama kamu. Ini faktor ketidaksengajaan, bukan karena aku lalai. ya aku juga nggak nyangka kalau ternyata orangnya adalah mereka berdua. Sakit nggak? Nggak apa-apa kok. Aku juga ngerasa gak enak nih sama kamu. Kan nggak ada orang yang berani buat nyentuh kamu, apalagi memperlakukan kamu seperti ini. Tapi Aku ya udahlah juga- Mas. Kalau ini nggak terjadi juga mungkin aku nggak akan tahu. Tapi untungnya kamu udah benar-benar tegas dalam menyikapi ini semua. Maka dari itu aku ngucapin terima kasih banyak karena kamu udah selalu ada di garda depan untuk aku. Sekarang kamu tenang aja. Pokoknya aku bakalan lebih hati-hati lagi ke depannya dan aku janji sama kamu. Aku gak bakalan ngebiarkan mereka berdua jangankan masuk ke kantor kita deket buat cari jalan buat mereka kerja di kantor kita. Aku bakalan ngejaga itu. Itu gak bakalan pernah terjadi. Apapun risikonya atau dia mau ngancam aku ataupun gimana pun itu gak ngaruh sama aku. Jadi aku minta tolong sama kamu harus percaya sama aku. Kasih aku kesempatan lagi buat aku mencari gantinya yang lebih baik. Karena kita butuh 40 karyawan. Oke, ya udah kalau gitu. Jadi jangan cuma gara-gara 2 orang yang tadi kita bisa terganggu pekerjaan kita. Ya udah kalau gitu, aku percayakan semuanya sama kamu Mas. Dan mungkin aku selalu butuh bantuan kamu kalau di saat-saat seperti ini. Karena aku yakin kamu jauh lebih bisa menangani hal ini daripada aku. Aku ngerasa gak enak sama kamu sebenarnya. Kan pertama kali kejadian seperti ini. Masa yang punya perusahaan diperlakukan seperti itu sih sama karyawannya. Ya aku gak nyangka aja dia bakalan seberani itu. Udah lah, tenang aja, namanya juga pekerjaan Mas. Pasti ada salah-salahnya kan. Kalau kali ini mungkin ini adalah kesalahan kecil. Jadi kita ke depannya mungkin harus lebih fokus lagi untuk memilih para calon karyawan. Ya udah deh kalau begitu. Mending sekarang kita balik aja. Aku juga mau ke kantor dan aku juga mau seperti juga ke semua karyawan biar kejadian seperti ini gak terulang lagi. Oke, aku minta bantuannya buat kamu ya. Tadi kamu udah makan tadi? Udah kok, masakan kamu enak banget. Makasih ya. Ya udah kalau gitu kita ke kantor.